Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian semua? Bapak berdoa kiranya kalian senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Dan Bapak mengucapkan ketemu lagi kita dalam mata pelajaran agama Kristen. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mari Bapak ajak kita semua untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, di depan di monitor ini Bapak sudah sediakan lirik lagu. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Ya, pujian ini berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Anak-anakku ini kasih Tuhan, kalau kita hari ini boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, anak-anakku kasih Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain dengan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak meminta supaya kalian semua bersama-sama menyanyikan pujian ini ya untuk Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kalian atas pemeliharaannya untuk segala kebaikan dan berkat-Nya yang sudah Tuhan curahkan di dalam hidupmu. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini
Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Baik anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam pembelajaran ini. Mari tutup matamu, tundukkan kepalamu, lipat tanganmu, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Bapa yang bertata di kerajaan sorga yang mulia, yang kami kenal dan kami sembah di dalam pribadi Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami mau menyerahkan proses pembelajaran pendidikan agama Kristen ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan terus memimpin dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh mengikuti mata pelajaran agama Kristen ini. Mereka akan belajar banyak kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat, marifat, dan juga kerinduan, kehausan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu dengan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita sebelum memasuki pelajaran 1 atau bab 1, jadi anak-anak harus tahu tujuan dari pembelajaran ini ya tujuan. Ya, ini kurang hurufnya. Ya, tujuan pembelajaran. Yang satu dari setelah belajar dalam bab ini ya, yang ingin kita capai adalah supaya siswa dapat menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Ya, itu tujuan pertama. Melalui pelajaran ini siswa dapat menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional dirinya, serta sikapnya yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Inilah tujuan pembelajaran kita untuk beberapa pertemuan dan beberapa video yang akan Bapak bagikan, yaitu di dalam pelajaran 1 ini atau bab 1. Baik, ya kita masuk ke bab 1, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Judul pelajaran kita adalah bertumbuh dan semakin berhikmat. Ya, judulnya bertumbuh dan semakin berhikmat. Ya, kita ini manusia ya, ketika kita berada di kandungan ibu ya, kita akan terus mengalami pertumbuhan ya, makin hari makin bertambah usia akan semakin bertumbuh ya, semakin besar ya. Anggota-anggota tubuh yang tidak sempurna menjadi sempurna,
berfungsi dengan baik. Dan ketika kalian dilahirkan, ketika kita lahir ke dunia ini, juga terus mengalami pertumbuhan, ya. Terus fisik kita terus bertambah sejalan bertambahnya usia, kita mengalami pertumbuhan, ya. Secara fisik kita terus bertumbuh, makin besar, makin tinggi, ya. Dan semakin kita memiliki kemampuan, ya, secara fisik yang semakin meningkat. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, tetapi kita bicara pertumbuhan ini bukan hanya secara fisik aja, tetapi juga dikatakan kita harus semakin berhikmat, artinya semakin dewasa di dalam hidup ini. Baik anak-anakku yang kasih Tuhan, untuk belajar tentang bertumbuh dan semakin berhikmat ini, kita akan melihat beberapa ayat kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 19 dan 1 Samuel 2 ayat 26. Dan nanti akan kita lanjutkan di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Haleluya. Kita lihat ayat firman Tuhan ini, ya. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini, ya. Kita akan melihat dua ayat, ya, dua ayat firman Tuhan yang menunjukkan kedewasaan, ya, menunjukkan kedewasaan, pertumbuhan, ya, kedewasaan seseorang. Dan kita akan melihat juga satu bagian ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa ada orang-orang yang kedewasaannya tidak sesuai dengan usia atau kedudukannya atau statusnya di dalam Tuhan, ya. 1 Samuel ayat pasal 2 ayat 26 firman Tuhan katakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, ayat berikutnya, firman Tuhan berikutnya juga bicara tentang Samuel, ya, ditegaskan lagi di dalam pasal 3 ayat 19, firman Tuhan katakan begini. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, masih ingat cerita tentang Samuel? Samuel adalah anak, ya, dari bapak Elkana dan ibunya namanya Hana, ya. Hana ini awalnya mandul, tetapi mandul artinya tidak memiliki keturunan, nggak bisa punya anak, tetapi karena dia terus berdoa terus kepada Tuhan, meminta dengan iman dan percaya Tuhan akan menolong dia tidak berputus asa, dia terus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Akhirnya doanya ini dijawab dan akhirnya Hana mendapatkan atau melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Ya, dan pada saat dia meminta kepada Tuhan, meminta anak ini, Hana ini bernasar kepada Tuhan bahwa anak ini akan diserahkan kepada Tuhan supaya Tuhan pakai, ya, untuk melayani. Dan itu dilakukan oleh Hana, ya. Dan dikatakan firman Tuhan di sini bahwa dikatakan Samuel ini, ya, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Artinya ada pertumbuhan, ada perkembangan yang terus dialami oleh Samuel. Dia adalah Samuel yang muda, dari kecil menjadi muda, terus dia bertumbuh. Ya, secara jasmani dia bertambah bertambah besar, bertambah tinggi, ya. Terus dia mengalami pertumbuhan, dan bukan hanya pertumbuhan secara fisik saja, tetapi dia bertumbuh di dalam kedewasaan secara sikap, ya, di dalam hidupnya, sehingga dia menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang yang bisa dipercaya, dia jujur, dia baik, perkataannya baik, dia bisa
bertumbuh dalam karakter yang baik, sehingga dia disukai oleh banyak orang dan dia juga disukai oleh Tuhan, ya. Dan firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-19 pasal 3 di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan Samuel. Tidak ada firman Tuhan yang dibiarkan gugur, dibiarkan gagal. Artinya apa yang dijanjikan Tuhan bagi kehidupan Samuel itu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan Samuel, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, luar biasa. Dia bertumbuh secara fisik, dia bertumbuh dengan baik, tetapi di dalam karakter, dalam wataknya, dalam psikologisnya, dia juga bertumbuh dengan baik, sehingga dia disukai manusia dan disukai oleh Tuhan. Ya, dia menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ini menunjukkan bahwa satu pribadi yang bisa bertumbuh, ya, sesuai dengan tema kita, bertumbuh, ya, tadi ya, bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, tapi kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang menunjukkan bahwa ada orang-orang yang tidak bertumbuh dewasa, ya, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Mari ya anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita baca bersama-sama. Di sini judulnya adalah perselisihan. Perselisihan itu pertengkaran, ya, ada konflik, ya. Firman Tuhan katakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya, kitab 1 Korintus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca di sini, dijelaskan bahwa ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya, jemaat Tuhan yang tidak dewasa, anak-anakku. Mereka sudah percaya Yesus, ya, mereka sudah beribadah kepada Yesus, ya, tetapi di dalam kehidupan mereka terjadi perselisihan, ya, ada pertengkaran. Tentu kalau bertengkar ada emosi, ya, ada emosi, tidak rukun. Mereka berselisih antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Mereka mengelompokkan diri mereka berdasarkan pemimpin yang mereka idolakan. Yaitu ada yang berkata, aku berasal dari golongan Paulus,
yang lain lagi berkata Apolos. Padahal mereka sama-sama orang percaya, tetapi mereka memisahkan diri, membeda-bedakan berdasarkan kelompok mereka. Dan hal itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketidakdewasaan mereka sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dari sikap mereka, ya, mereka yang mau berselisih, bertengkar, konflik, ya, mempertahankan konflik, ya. Mereka tidak bisa mengasihi, mereka tidak bisa menahan diri, ya, emosi, ego, ya, egois, ya, mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan kelompok atau golongannya sendiri. Itu bicara tentang bagaimana mereka menunjukkan sebagai pribadi yang tidak dewasa. Ya, ini dasar firman Tuhan yang memperlihatkan kita bahwa ada orang-orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan, tetapi ada orang-orang yang tidak bertumbuh dalam kedewasaan dalam sikap dan karakter mereka. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Jadi kedewasaan seseorang kalau kita lihat tadi, ya, tidak bisa diukur dengan usia, dengan seberapa lama dia menjadi jemaat atau menjadi orang percaya, ya, atau mungkin jabatan seseorang tidak menentukan, tidak menjamin kedewasaan seseorang. Kalau kita lihat di 1 Samuel tadi, Samuel itu dari kecil dia menunjukkan kedewasaan sekalipun usianya masih muda, tetapi dia menunjukkan kedewasaan dalam hal apa? Dia bertanggung jawab, dia taat dan setia ketika dididik, dibimbing, ya, dibentuk oleh Imam Eli pada waktu itu, ya, dan akhirnya dia bertumbuh menjadi remaja yang bertanggung jawab, dan akhirnya firman Tuhan itu digenapi dalam hidupnya sehingga suatu saat dia diangkat oleh Tuhan menjadi hakim, menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, yang menjadi pemimpin. Ya, nanti kita akan lihat antara perbedaan Samuel dan anak-anak Imam Eli. Ya, anak-anakku yang kasih Tuhan, yang menunjukkan orang yang dewasa dan tidak dewasa. Nanti di materi selanjutnya. Dan hari ini kita melihat ada dua perbedaan, pribadi yang dewasa dan pribadi yang tidak dewasa. Pribadi yang dewasa kita bisa lihat dalam kepribadian Samuel, tetapi kepribadian yang tidak dewasa ini kita lihat di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Ya, haleluya. Kita akan lihat kembali lagi di sini, ya, anak-anakku kasih Tuhan. Coba kalian baca, ya. Mari kita baca di pengantar ini, ya, supaya kita bisa memahami lebih jelas lagi, ya, tentang kedewasaan, ya, bertumbuh dan semakin berhikmat kepada di dalam hidup ini, ya. Di sini mari penjelasannya kita baca, ya. Chili Davis, ya, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat yang pernah mengatakan, ya, dia berkata, Chili Davis ini seorang pelatih bisbol Amerika Serikat pernah mengatakan begini, anak-anakku yang kasih Tuhan, ya. Growing old is mandatory, growing up is optional, ya. Growing old is mandatory, growing up is optional, yang artinya adalah bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Jadi menurut Chili Davis ini bahwa bertambahnya usia seseorang itu ada sesuatu yang sudah pasti. Ya, setiap kita pasti akan bertambah usianya, setiap tahun kita akan bertambah usianya. Tetapi untuk menjadi seorang yang dewasa itu tidak otomatis, anak-anakku. Itu adalah sebuah pilihan. Nah, kalian mau memilih untuk bertumbuh dewasa atau tidak bertumbuh dewasa, itu adalah sebuah pilihan. Ya, pilihan saat ini ada di tangan kalian. Mau nggak bertumbuh dewasa, semakin berhikmat atau tidak? Itu ada pada pribadi kita masing-masing. Ya, kedewasaan seseorang itu tidak terjadi begitu saja. Dia
dia akan terjadi melalui satu keputusan yang diambil oleh seseorang bahwa dia memang benar-benar mau bertumbuh, karena ada proses yang harus dia lalui, ada pembentukan yang akan dia lalui. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita mau tidak ya bertumbuh menjadi dewasa. Ya, di sini dikatakan maksudnya setiap orang pasti bertambah usianya. Setiap hari, setiap minggu, bulan, dan tahun usia kita terus berjalan. Kita tidak mungkin menghentikannya sampai tiba waktunya ketika kita menutup mata dan meninggal dunia kelak. Namun bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, ya, dalam sikap dan perilaku adalah pilihan. Ya, kalau mau bertumbuh dewasa dalam pikiran, sikap, dan perilaku itu adalah sebuah pilihan, anak-anakku kasih Tuhan. Tidak setiap orang yang dewasa umurnya juga dewasa pemikiran, sikap, dan perilakunya. Setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut, sehingga ia menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidupnya. Abraham Lincoln, ya, Presiden Amerika Serikat yang terkenal itu pernah mengatakan, yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu. Di sini kembali kita melihat bahwa bukan panjangnya usia atau sejauh mana umur kita sekarang, melainkan bagaimana kita mengasihi, mengisi tahun-tahun usia itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, ya, kalau menurut Abraham Lincoln ini, Presiden Amerika, yang terpenting dalam hidup ini bukan berapa lama kita bisa hidup di dunia ini, tetapi bagaimana kita mengisi hari-hari yang Tuhan percayakan ini. Apakah hidup kita menjadi berkat buat orang lain atau menjadi batu sandungan buat orang lain, ya. Ya, dalam hidup ini, anak-anakku ini kasih Tuhan, mari kita gunakan setiap waktu, ya, setiap kesempatan ini untuk semakin bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Ya, kita punya pemikiran yang dewasa, ya, punya perilaku yang dewasa, ya, dan sikap yang dewasa. Haleluya. Kita lihat selanjutnya bagian B, ya. Berbagi pengalaman. Ya, ini Bapak akan bacakan saja, nanti Bapak sudah kasih tugas, nanti ada Bapak kasih secara khusus ya, tapi ini kita baca saja sebagai perenungan, sebagai hal yang nanti bisa menjadi bahan untuk kalian bisa mengerjakan tugas, ya. Berbagi pengalaman, hari ulang tahun yang paling mengesankan. Ya, coba ceritakan kepada temanmu ulang tahun kamu yang mana yang kamu rasakan paling mengesankan. Bagikanlah pengalaman itu kepada teman sebangkumu, atau kalau kelas kamu terlalu kecil, coba kumpulkan 2 atau 3 teman yang lain untuk saling menceritakan pengalaman kamu tentang hari ulang tahun kamu itu. Ya. Siapa yang di sini yang suka merayakan ulang tahunnya setiap tahun? Rasanya hampir semua ya merayakan ulang tahun, ya. Ya, mungkin di ulang tahun kita ada kado-kado, ya, hadiah-hadiah yang kalian terima, ya. Itu yang membuat spesial ya hari ulang tahun dari hari-hari yang lainnya, ya. Nah, ini anak-anakku ini kasih Tuhan, karena kita belajarnya masih online, ya. Langsung saja nanti kalian ceritakan, langsung tulis saja ya. Nah, ini nanti sudah Bapak satukan, ada soal khusus nanti. Ini aja cuma Bapak menjelaskan aja di sini ya. Jadi nanti kalian bisa menceritakan ya ulang tahun kalian yang paling mengesankan adalah ketika kamu di usia berapa, ya, kenapa, ya. Di sini dikatakan, sekarang coba jelaskan mengapa kamu menyebutkan hari ulang tahunmu tersebut sebagai hari ulang tahun yang paling mengesankan.
Siapa di antara kamu yang pada hari ulang tahun ingat kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk usia yang telah ditambahkan Tuhan kepadamu, ya. Jadi nanti ada tugas yang dari Bapak, ya, mengisi tugas ini. Yang pertama adalah menceritakan pengalaman kamu yang paling mengesankan di ulang tahun kamu, ya. Dan kamu kasih alasannya mengapa ulang tahun kamu itu begitu mengesankan di dalam hidupmu. Dan selanjutnya, apakah kamu pernah ingat kepada Tuhan, engkau pernah naikkan doa dan ucapan syukur atas usia yang Tuhan tambahkan itu kepada Tuhan, ya. Haleluya. Next. Terus, apakah kamu mengucap syukur untuk usia, ya, yang semakin bertambah pada dirimu? Apakah yang kamu maksud dengan tingkat kedewasaan tersebut? Usiakah, perubahan secara fisik pada diri setiap remaja, laki-laki dan perempuankah? Coba amati keadaan fisik dan kejiwaan kamu di kelas 10 SMA ini sekarang dan bandingkanlah dengan keadaanmu ketika masih di SMP, ya. Perbedaan-perbedaan apakah yang kamu temukan? Jadi nanti Bapak meminta kalian untuk menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan secara fisik maupun secara psikologi yang kamu alami dengan bertambahnya usia kalian, ya, pada waktu kalian masih di SMP, apa perbedaannya yang kamu alami sampai di usia kamu di SMA ini. Pasti ada perbedaan pertumbuhan fisik maupun psikologi yang kamu alami, ya, waktu di SMP dan di SMA ini. Tentunya ada satu perubahan-perubahan, ya. Bapak minta supaya kalian menyebutkannya nanti. Lalu selanjutnya ini, ya, tadi ciri-ciri perubahan fisik dan psikologi yang kamu alami antara usia di SMP dan dengan keadaan kamu di SMA sekarang, ya. Sekarang perhatikan pula apakah pertumbuhan secara fisik itu sudah dengan sendirinya merupakan tanda bahwa orang itu sudah menjadi dewasa dalam pemikiran dan karakternya. Apakah orang itu sudah bertumbuh bukan saja menjadi dewasa tetapi juga matang dalam kepribadiannya. Jadi nanti kalian sebutkan ciri-ciri pribadi yang matang menurut kalian, ya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, kita akan melihat satu kasus, ya. Ini satu cerita yang menggambarkan seorang yang yang tidak dewasa, ya. Yaitu namanya Harding, ya. Toya Harding. Nih, kita baca dulu, ya. Mari kita baca kisah Tonya Harding ini. Tonya Harding lahir tahun 1970, adalah seorang pemain sepatu es, ya, es sky, ya. Apa nih? Ice skating, ya, ice skating, ya, itu sepatu es. Sepatu es. Terkenal di Amerika Serikat pada tahun 1994, ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum. Ya, jadi Tonya Harding ini adalah seorang pemain, ya, olahraga sepatu es yang terkenal di Amerika Serikat, dan dia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum, ya. Ketika bekas suaminya Jeff Gillooly berkomplot dengan South, ya, Aircraft, ya, dan Stan dan menyerang saingannya dalam olahraga es
sepatu es Nancy Kerrigan dalam sebuah latihan persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di AS ya. Kerrigan dipukul di bagian pahanya hanya beberapa sentimeter di atas lututnya dengan sebuah tongkat polisi lipat. Untunglah kaki Kerrigan tidak patah, hanya luka-luka, tetapi hal itu tidak membuat Kerrigan mengundurkan diri dari kejuaraan nasional. Tetapi hal itu telah membuat Kerrigan mengundurkan diri dari kejuaraan nasional. Harding memenangi kejuaraan itu, ya. Namun peristiwa ini kemudian terbongkar oleh polisi dan hakim membuktikan bahwa Harding mengetahui rencana serangan terhadap Kerrigan. Harding mengakui kesalahan dan dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun penjara, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda 160.000 US dollar ya. Gelar juaranya tahun 1994 dicabut dan seumur hidupnya Harding dilarang ikut. Ya, ini kita melihat dari peristiwa ini, Harding ini adalah contoh ya seseorang atau pribadi yang tidak dewasa ya di dalam sikap ya, dalam pemikirannya ya. Harding ini ingin memenangkan perlombaan tetapi dia tidak sportif ya. Dia berkomplot ya untuk mencelakai, untuk mencederai Kerrigan tadi, juga seorang pemain sepatu es, supaya supaya tidak menjadi saingannya, supaya dia bisa menang. Dia berkomplot untuk mencelakai Kerrigan dengan memukul kakinya sehingga Kerrigan ini mengundurkan diri dari perlombaan itu, sehingga akhirnya Harding ini bisa memenangi pertandingan. Tetapi setelah beberapa waktu berjalan, terbongkarlah kejahatan komplotan yang dilakukan oleh Harding ini, sehingga polisi menangkapnya dan dia dijatuhi hukuman ya penjara 3 tahun, terus 500 jam pelayanan masyarakat dan denda ya. Bahkan gelar kejuaraannya itu dicabut dan dia tidak diizinkan atau dilarang untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan seumur hidupnya. Jadi dia tidak bisa menjadi pemain sepatu es lagi. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, untuk mencapai sesuatu ya, dia melakukan hal yang tidak baik. Ya, orang yang tidak dewasa itu menghalalkan segala cara. Dia tidak pernah berpikir dampaknya yang akan dia terima di kemudian hari. Dia juga tidak mau berpikir bagaimana dampak dari perbuatan sikapnya itu terhadap orang lain. Dia mencelakai, mencederai orang lain. Dia tidak berpikir ya tentang masa depan atau keberadaan orang lain. Yang dipikirkan hanya kepentingannya diri sendiri, kesenangannya di sini. Ini adalah salah satu bukti ketidakdewasaan di dalam kehidupan seseorang. Ya, nah, kita boleh belajar di sini ya. Kita boleh bercermin, berkaca dari pribadi Harding ini. Apakah kita sebagai pribadi sudah dewasa? Ya, mungkin kita bisa mengevaluasi diri kita, bisa menilai diri kita. Apakah kita orang yang egois, orang yang suka menghalalkan cara, ya, suka suka mementingkan diri sendiri, nggak mau peduli dengan orang lain. Ya, itu menjadi salah satu bukti ya, kalau kita masih hanya mementingkan diri kita sendiri, kita nggak peduli dengan orang lain, ya, kita mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita, itu adalah salah satu contoh pribadi yang tidak dewasa, ya, melakukan kejahatan. Seringkali anak-anak muda ya juga melakukan hal seperti ini ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang kecenderungan anak muda ini yang menunjukkan sikap
ketidakdewasaan di dalam hidupnya. Hanya karena ejekan teman, hanya karena bulian teman yang mengatakan kamu tidak jantan kalau kamu nggak merokok. Akhirnya karena sering diledek, kamu tidak jantan, kamu nggak laki kalau kamu nggak merokok. Akhirnya nggak tahan dengan ejekan atau perkataan teman itu, akhirnya anak muda terlibat ya mengkonsumsi rokok. Supaya apa? Supaya dia tidak diledek, supaya dia tidak dikatain bahwa dia tidak laki ya, dan sebagainya. Ada juga anak-anak muda terlibat di dalam geng motor ya, untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang orang pemberani. Akhirnya sebelum dia masuk ke dalam geng motor itu, dia harus membuktikan diri ya. Dengan apa? Dengan melakukan kekerasan. Dia bacok orang, baru setelah dia bacok orang dia lapor dengan ketua geng bahwa dia sudah melakukan, dan membuktikan bahwa dia adalah orang yang pemberani. Tetapi apa yang anak Tuhan? Ini bukan tindakan yang dewasa, ya. Ini adalah tindakan kekanak-kanakan. Ini adalah tindakan yang menunjukkan pribadi yang tidak dewasa. Anak muda yang seperti ini tidak tidak berpikir tentang apa akibat atau dampak dari apa yang dia perbuat. Dia melukai orang, ya. Tetapi mereka enjoy saja. Itu adalah salah satu perbuatan yang tidak dewasa, ya. Ketidakdewasaan seseorang juga terlihat ketika mudah emosi, ya, ketika dinasihati mudah tersinggung, ya, diajak bicara mudah tersinggung, ya, mudah marah, ya. Itu salah satu bentuk ketidakdewasaan, tidak jujur, ya, segala sesuatu dilakukan dengan ketidakjujuran, suka berbohong, itu adalah salah satu bentuk ketidakdewasaan seseorang, ya. Apalagi ya minder, ya, tidak percaya diri, merasa rendah diri, itu juga sama. Anak-anak salah satu bentuk-bentuk ketidakdewasaan, tidak bertanggung jawab, ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ketidakdewasaan seseorang. Kita lihat selanjutnya. Serta dalam semua kegiatan yang diselenggarakan di organisasi sepatu es nasional di seluruh AS, baik sebagai pemain maupun pelatih. Jadi tadi ya, Harding itu tidak bisa menjadi main lagi, ya, ikut kejuaraan. Dia juga nggak bisa menjadi pelatih. Ini akibat yang dia terima, ya, dari apa yang diperbuatnya, ya. Apa yang kita temukan dalam kisah di atas? Kisah ini menggambarkan bagaimana seseorang yang sudah dewasa menurut usianya ternyata tidak mampu menghadapi masalahnya secara dewasa. Ya, kita lihat Harding ini usianya sudah dewasa, ya, tetapi cara menghadapi masalah dia, cara menghadapi pergumulannya, persoalannya, tantangannya itu dengan cara-cara yang tidak dewasa tadi, ya. Tonya Harding misalnya harus menghadapi Nancy Kerrigan, lawannya yang tangguh dalam pertandingan sepatu es. Ia khawatir tidak bisa memenangkan pertandingan itu dengan mengalahkan Nancy di area pertandingan. Karena itu ketika seseorang memutuskan untuk mencelakakan Nancy, ia pun berdiam diri atau bahkan menyetujui apa yang direncanakan oleh Jeff Gillooly untuk mencelakakannya. Ini adalah sebuah contoh tentang emosi yang negatif. Emosi seperti ini seringkali ditampilkan oleh orang-orang yang tidak matang pribadinya, tidak siap menerima kekalahan secara terhormat, dan karena itu bersedia melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, secara fisik mereka sudah bertumbuh, tetapi secara emosional dan kepribadian mereka tetap seperti anak kecil. Mereka tidak bisa berpikir dengan matang dan bertanggung jawab. Hal seperti ini dapat kita temukan pula di berbagai aspek kehidupan. Coba diskusikan hal ini dengan temanmu sebangku dan carilah contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini
melalui pelajaran ini kita melihat ya ketidakdewasaan yang ditunjukkan oleh Harding ini. Ya, semangat ingin menang, ya, ingin berkompetisi, pengen menang, pengen menjadi juara, tetapi dia menghalalkan segala cara, ya. Dia untuk mengatasi ketakutan, kekhawatiran dari kekalahan itu, ya, dia lakukan berbagai macam cara, ya, termasuk melukai, mencederai, mencelakai orang lain. Nah, di dalam hidup manusia ini juga sama, anak-anak. Ketika seseorang diperhadapkan dengan masalah, ya, tantangan dalam hidup ini, ada banyak orang yang menunjukkan sikap yang tidak dewasa. Ada orang yang ketika menghadapi masalah mereka takut, khawatir, ya, depresi, ya, tertekan, ya. Bahkan ada orang yang karena kecewa, karena putus asa, mereka melakukan tindakan bunuh diri, mengakhiri kehidupannya secara tragis, ya, dengan menggantung diri, dengan menjatuhkan diri dari bangunan yang tinggi, bahkan ada yang meminum racun dan sebagainya, anaknya. Ini adalah salah satu bukti atau contoh ketidakdewasaan yang ada di dalam kehidupan seseorang. Ya, orang yang dewasa ketika menghadapi masalah, menghadapi tantangan, pasti dia akan memilih untuk menghadapinya. Dia berani menghadapi, ya, dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia selalu optimis, dia selalu percaya akan bisa menghadapi. Dia punya keyakinan bahwa ada jalan keluar untuk setiap masalah yang dia hadapi. Itu adalah salah satu contoh, ya, kepribadian yang dewasa. Ya, sekarang apa yang kalian alami dalam hidup kalian? Apakah ketika kalian menghadapi masalah, kalian menghadapi dengan emosi, itu berarti kalian belum dewasa, ya? Apakah kalian ketika menghadapi persoalan, engkau takut, khawatir, dan ada terbesit untuk, aduh, aku percuma saya hidup, mendingan saya bunuh diri. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, itu bukan jalan yang Tuhan kendaki, itu bukan jalan orang yang dewasa, ya. Dan ini adalah salah satu contoh, dan kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di dalam keluarga kita bisa lihat, ya, orang-orang yang dewasa secara umur mungkin ya lebih tua dari kita, tetapi bagaimana sikap mereka? Apakah mereka menunjukkan sikap yang dewasa atau enggak, ya? Contohnya kita melihat orang-orang yang dewasa mungkin di dalam keluarga kita, ya, ada anggota keluarga kita yang ketika punya masalah dia emosi, ya, dia depresi, ketika punya masalah dia lari ke narkoba, minum minuman keras, dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sifatnya untuk menghindari persoalan, bukan menghadapi dan menyelesaikan masalah, ya. Atau mungkin sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab, ya, dikasih tugas atau dia harus punya peran di dalam keluarga itu tapi tidak menjalankan, ya. Itu juga salah satu bentuk ketidakdewasaan yang ada di dalam kehidupan orang. Baik, anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita nanti akan masih membahas bab 1 ini, karena bab 1 ini cukup panjang, ya, jadi nanti akan ada beberapa video. Dan untuk pertemuan hari ini, di akhir pertemuan ini Bapak memberikan tugas kalian, ya. Ini tugasnya, ada 10 tugas, Bapak minta kalian menulis soalnya. Soalnya ditulis, bukan jawabannya saja, ya. Nah, tugas ini kalian tulis di buku tulis kalian, dan kalau sudah kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Oke? Ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan untuk video penjelasan bab 1 ini, supaya kita bisa bertumbuh dan semakin berhikmat, ya, sehingga berkat Tuhan
janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita kembali berdoa kepada Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami memiliki pengertian, pengetahuan bagaimana kami bisa menjadi pribadi yang semakin hari semakin bertumbuh, ya, semakin hari kami semakin berhikmat di dalam Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi pribadi yang menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami maupun bagi semua orang. Terlebih lagi hidup kami boleh memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan terus memberkati mereka Tuhan, di dalam kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, terlebih lagi kepintaran, kecerdasan, dan hikmat yang dari Tuhan. Roh takut, roh yang mengasihi Tuhan ada dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau menjaga mereka dari segala pengaruh-pengaruh negatif Tuhan yang mempengaruhi kehidupan mereka untuk melakukan hal yang tidak baik. Biarlah di masa muda anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka boleh mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga setiap janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, anak-anakku yang kasih Tuhan, yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih anak-anakku yang dikasih Tuhan, karena kalian sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen berikutnya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin.